Halo semuanya, di video kali ini kami akan menjelaskan apa itu sih demokrasi dan otoriter, baik dalam pengertian, ciri-ciri, perbedaan. Paham demokrasi yang dapat kita lihat dari negara kita sendiri, negara Indonesia, dalam kita menjalankan pemilu dan juga kebebasan pers kita. Sedangkan paham otoriter yang dapat kita lihat dalam negara China dan negara Korea Utara dalam menjalankan keotoriteran mereka. Nah, di video kali ini kami akan membahas lebih lagi bagaimana Indonesia bisa dibilang negara demokrasi dan juga bagaimana China dan Korea Utara bisa dibilang negara otoriter. Sebelum melangkah lebih jauh, yuk cari tahu definisi dari demokrasi itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi bermakna bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang mewujudkan kedaulatan rakyatnya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat KBBI, otoriter bermakna tindakan yang berkuasa sendiri atau sewenang-wenang. Otoritarianisme biasa disebut juga sebagai form politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang berjadikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu tanpa melihat derajat kebebasan. Yang ketiga adalah ciri-ciri negara yang otoritarianisme. Yang pertama, struktur kekuasaan yang sangat terkonsentrasi dan terpusat. Contohnya, Uni Soviet yang kekuasaannya terpusat di Moskow, tepatnya di Kremlin, dan menjadi ibu kota negara. Yang kedua, otoritarianisme mengikuti beberapa prinsip. Nah, beberapa prinsip tersebut yaitu: 1. Aturan manusia, bukan supremasi hukum. Yang kedua, pemilihan yang dimanipulasi. Yang ketiga, semua keputusan politik penting yang dibuat oleh pejabat yang tidak dipilih secara tertutup. Yang keempat, birokrasi beroperasi cukup independen dari aturan, pengawasan dipilih pejabat, atau perhatian konstituen yang konon mereka layani. Yang kelima, pelaksanaan kekuasaan politik yang informal dan tidak diatur. Contohnya ada negara Korea Utara. Semua yang ada di Korea Utara disusun oleh pemimpin tertingginya. Saat ini dipimpin oleh Kim Jong-un. Pengawasan di birokrasi pun sangat ketat oleh petinggi negara. Yang ketiga, tidak ada jaminan kebebasan sipil atau toleransi untuk oposisi. Yang keempat, lemahnya masyarakat sipil. Dan yang terakhir, keterbatasan stabilitas politik. Ciri-ciri negara demokrasi. Yang pertama, keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat. Segala keputusan yang akan atau sudah diambil harus berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini pun dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyarakat. Yang kedua, menjalankan konstitusi. Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal tersebut tertuang di dalam penetapan undang-undang di mana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. Adanya perwalian rakyat. Dalam sistem demokrasi, terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah di Indonesia ini. Itu dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang biasa umumnya disebut DPR, yang dipilih melalui pemilihan umum sehingga kekuasaan serta kedaulatan rakyat diwakili oleh anggota dewan yang terpilih. Dan yang terakhir, adanya sistem partai politik. Nah, di negara demokrasi biasanya memiliki beragam partai politik. Partai merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah secara sah. Nah, yang keempat, perbedaan negara demokrasi dengan negara otoriter. Yang pertama, periode jabatan kepala negara. Dalam negara demokrasi, periode jabatan dari kepala negara atau presiden dibatasi hanya 4-5 tahun saja. Sementara itu, pada negara otoriter, periode jabatan kepala negara tidak memiliki batasan waktu. Kekuasaan akan selesai saat kepala negara sudah tidak mampu lagi menjabat atau telah wafat. Yang kedua, pemilihan kepala negara. Pemilihan kepala negara di negara demokrasi dan di negara otoriter memiliki perbedaan yang cukup jelas terlihat. Pada negara demokrasi, pemilihan kepala negaranya dilakukan dengan pemilihan umum oleh warga negara. Pemenangnya adalah yang mendapat suara terbanyak. Sementara pada negara otoriter, pemilihan umum dilaksanakan sebagai formalitas untuk melanjutkan kekuasaan kepala negara yang sudah ada. Malah ada negara otoriter yang tidak melaksanakan pemilihan umum sama sekali. Beberapa negara itu biasanya kepala negaranya sudah ditentukan dari garis keturunan pendiri negara. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi negara. Pada negara demokrasi, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, di mana kedaulatan rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi pada suatu negara. Hal ini senada dengan pengertian demokrasi yang diutarakan Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sementara pada negara otoriter, pemegang kekuasaan tertinggi yaitu penguasa negara, di mana pemerintah penguasa tidak memiliki batasan. Yang keempat, fungsi dari hukum. Pada negara demokrasi, hukum berfungsi untuk melaksanakan kehendak rakyat, sehingga masyarakat bisa bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada negara otoriter, hukum berfungsi untuk melegitimasi program penguasa negara, di mana hukum digunakan demi kepentingan penguasa. Baik, yang kelima ada pembagian kekuasaan. Pada negara demokrasi ada pembagian kekuasaan pada setiap lembaga negara yang dibagi menjadi 3 jenis atau trias politika. Ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam ketiga lembaga itu tidak ada kekuasaan yang mutlak.
Sementara itu, pada negara otoriter, kekuasaan dibentuk secara terpusat hanya pada satu orang dengan tidak adanya pembagian kekuasaan. Selain itu, kekuasaan yang ada pada negara otoriter bersifat mutlak. Dan keenam, ada kebebasan pers. Kebebasan pers di negara demokrasi ini bebas dalam memberitakan segala hal yang terkait dengan pemerintahan selama itu bisa dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan negara demokrasi. Di negara otoriter, pers dan media akan berjalan tertutup. Oleh karena itu, segala sesuatu tentang pemerintah hanya diberitakan sesuai keinginan pemerintah saja. Dan yang ketujuh, ada sistem politik. Dalam negara demokrasi, keputusan rakyat merupakan hal yang sangat penting, sehingga dibentuk Dewan Parlemen. Dewan Parlemen ini yang bertugas mewakili rakyat dalam proses penyampaian aspirasi teman-teman. Sementara itu, di negara otoriter, sistem politik hanya berlandaskan pada penguasaan tanpa perhatian rakyat. Hal ini yang membuat semua kebijakan ditentukan oleh pemerintahan dan pihak penguasa saja.